is. So today we are going to be talking about there and it, ya. Jadi penggunaan there dan it, teman-teman. Oke. Jadi untuk membuat kalimat, unsur yang tidak bisa hilang adalah harus ada subjek dan predikat, ya. Jadi kalau ada subjek saja belum jadi kalimat, atau predikat saja tidak bisa jadi kalimat. Jadi minimal harus ada subjek dan predikat. Misalnya kalau saya gitu saja itu belum kalimat, tapi kalau saya sedih, nah itu sudah jadi kalimat. Kata bahagia saja itu tidak bisa jadi kalimat. Bahagia kan predikat, ya. Tapi kalau dia bahagia, nah itu sudah bisa jadi kalimat, ya. Karena ada subjeknya, ada predikatnya, ada dia sebagai subjek, ada bahagia sebagai predikat. Nah, jadi sama dalam bahasa Inggris juga kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikatnya untuk bisa jadi sebuah kalimat. Oke, tapi yang sekarang kita fokus itu adalah penggunaan subjek. Jadi ada kalimat-kalimat yang tidak ada subjeknya, murni sebagai subjek itu tidak ada. Misalnya gini, besok hujan. Ya. Besok hujan. Atau besok akan hujan. Predikatnya kan akan hujan, ya. Akan hujan itu predikat. Tapi subjeknya nggak ada di sini. Besok itu bukan subjek. Besok itu adalah keterangan waktu. Ya. Keterangan waktu. Nah, untuk kalimat-kalimat yang tidak ada subjeknya seperti ini, kita menggunakan ada there sama it, ya. Misalnya panas banget nih. Kalimat seperti ini, panas banget nih. Nah, ini kalimat ini tidak ada subjeknya juga, ya. Maka untuk yang tidak ada subjeknya seperti ini, dalam bahasa Inggris kita ada there sama it. Misalnya ada 10 orang siswa di kelas, ya. 10 orang siswa di kelas di sini bukan subjek ini, tapi adalah predikat. Ya, predikat 10 orang siswa di kelas. Predikat dia berupa kata benda. Nah, adanya itu apa? Apakah bisa disebut subjek? Tidak, ya. Tidak bisa disebut subjek. Kebetulan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat seperti ini, ada 10 orang siswa di kelas. Nah, untuk 3 kalimat seperti ini, ya, ini semua tidak ada subjeknya. Nah, kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita membutuhkan kata there dan it seperti ini sebagai pengganti subjek. Ya. Oke, sekarang kita identifikasi kalimat-kalimat berikut ini yang mana subjeknya. Ya. The class is boring. Subjeknya yang mana? The class, ya, the class. Subjeknya adalah the class. The Indonesian government is planning for the next 5 years development. Jadi pemerintah Indonesia merencanakan untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Subjeknya yang mana? The Indonesian government. The Indonesian government, correct, ya. The Indonesian government. Okay. We are studying English. Kami belajar bahasa Inggris. Subjeknya yang mana? Belajar bahasa Inggris. No, belajar is predicate. We, ya. Oke, we, kami. Oke. Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Subjeknya yang mana? You. You, ya. You. Oke. How did you like the show? Bagaimana kamu menyukai show-nya? Atau apakah kamu suka show-nya? Subjeknya yang mana? You, the show. You, ya. No, the show is bukan subjek. The show is objek di situ, ya. Jadi keberadaan objek itu bahkan tidak harus dalam sebuah kalimat. Seperti saya sedih itu tidak ada objeknya, ya. Itu cukup subjek sama predikat saja. Ya, jadi tidak wajib, boleh ada, boleh tidak, ya. Yang wajib itu sholat sama puasa. Ya. wajib bagi yang muslim. Oke, Mr. Ahmad didn't come to my party last night. Subjeknya yang mana? Ahmad. Mr. Ahmad, ya. Mr. Ahmad. Oke. Ini kita akan menunjukkan bahwa kalimat-kalimat ini semuanya ada subjeknya, ya. Selain kalimat yang saya contohkan di atas.
Did she enjoy the show? Apakah dia menikmati show-nya? Subjeknya? She. She, ya. Subjeknya she. Why does Mr. Rahmat like watching football? Subjeknya? Rahmat. Mr. Rahmat, ya. Oke. Mr. Rahmat is the subject. Ya. Jadi kalimat-kalimat di atas ada subjeknya ya, tapi tiga kalimat yang saya sebutkan di awal tadi tidak ada subjeknya. Nah, untuk kalimat yang tidak ada subjeknya kita menggunakan there dan it ya. Sekarang fungsinya, kapan kita menggunakan there dan kapan kita menggunakan it ya. Misalnya there digunakan untuk ini, nomor 1, menyatakan tempat dan kapan terjadi sesuatu ya, menyatakan tempatnya dan kapannya. Misalnya ada 10 anak di dalam ruangan kelas sekarang, ya, berarti kita menggunakan there di sini. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah there are 10, ya, 10 children in the classroom. Ya, in the classroom now. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan nanti kalau tidak ada kata sekarangnya, berarti itu dianggap sekarang ya. Umpamanya ada 10 anak di ruang kelas, walaupun tidak ada kata sekarang, itu kita anggap sekarang ya. Jadi kita pakai simple present tense. Jadi to be-nya adalah is, and, atau are ya. Berikutnya, akan ada pertandingan sepak bola yang seru nanti malam. Nah, ini kan berarti future ya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka bahasa Inggrisnya bagaimana? Pakai there juga, berarti there is, there there are, will ya, there will. ya kan terjadi di masa depan. ya di masa depan ya. Jadi there will be an exciting football match nanti malam. Seru, happy. Seru itu exciting ya. Jadi there will be an exciting football match nanti malam. Nanti malam bahasa Inggrisnya apa? Tonight ya. Tonight. Jadi dibaca tonight ya. Tonight gitu ya. There will be an exciting football match tonight. Oke. Itu fungsi yang pertama, menyatakan tempat dan kapan terjadi sesuatu. Fungsi yang kedua dari there adalah menyatakan jumlah atau kuantitas ya. Jumlahnya ini bisa dalam bentuk countable noun, bisa juga dalam bentuk uncountable noun, tidak bisa dihitung ya. Seperti air ini kan uncountable noun ya, tidak bisa dihitung. Ada banyak air di dalam ember, bahasa Inggrisnya gimana? Air kan There is, ya, there is, is, ya, there is ya, karena kan air itu uncountable ya. there is a lot of water in Very the good. bucket. Yeah. There is a lot of water in the bucket ya. There is a lot of water in the bucket. Jadi kata a lot of itu bisa untuk dua-duanya ya. Bisa untuk kata benda yang tidak bisa dihitung seperti water, bisa juga untuk kata benda yang bisa dihitung seperti students ya. There are a lot of students in the class ya. Ada banyak siswa di dalam kelas. Bisa. Jadi dua-duanya bisa. Kan ada many. Many itu hanya untuk kata benda yang bisa dihitung ya. Ada much. Much itu hanya untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau lot of bisa untuk dua-duanya ya. Yang berarti banyak ya. Berarti banyak. Berikutnya, fungsi there yang ketiga adalah untuk menyatakan sesuatu yang pernah, sedang, dan akan terjadi, dan tenses lainnya, dan juga tenses lainnya, dan juga tenses lain. Jadi pernah, sedang, dan akan itu kan tenses namanya ya, keterangan waktu. Tapi tenses kan tidak hanya pernah, sedang, dan akan ada ya. Umpamanya akan pernah, akan sedang, itu juga tenses ya. Jadi tenses itu ada 16 ya, ada 16 tenses. Tapi kalau bisa disingkat bisa menjadi 3, yaitu yang pernah, sedang, dan akan ada. Ya, tapi yang pernah sedang, ya. Terus yang terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi di masa lalu itu juga tenses ya. Ada past continuous, ada past perfect, ada present continuous, ada present perfect, ada present future, ada
present future perfect, ada present future perfect continuous dan sebagainya ya. Jadi nanti kalau Anda tertarik untuk mabok tapi nggak pakai minum, silahkan belajar tenses ya. Insya Allah nanti Anda mabok ya, nggak pakai minum. Karena tenses banyak sekali. Oke, ada masalah sekarang. Bahasa Inggrisnya apa ini? Pakai there juga ya. There is a Very good. problem now. Very good. There is a problem now ya. Ini kan sekarang ya. There is a problem now. Ada masalah kemarin. There was Ya, there was a problem a problem yesterday. yesterday. Ya. There was a problem yesterday. Ada masalah besok. Bahasa Inggrisnya? There will Ya, there will. will Ya, there will be. be a problem Ya, a problem Tomorrow. tomorrow. Ya, there will be a problem tomorrow. Oke. Ya, seperti itu ya penggunaan dari there ya, there. Sekarang penggunaan it ya. Sekarang penggunaan it. Kalau tadi there, sekarang it. It digunakan fungsi yang pertama adalah menyatakan jam jam dan tanggal ya. Umpamanya sekarang jam 12 nih. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 12. Bahasa Inggrisnya apa? Sekarang jam 12. it's 12 Ya, it is ya, it is. Ya, it is atau it's boleh ya disingkat it's. Ya, it is 12 o'clock o'clock. now ya. It is 12 o'clock now. Atau it is 12 o'clock gitu saja ya. Itu sudah menunjukkan sekarang ya karena tensesnya adalah simple present ya. Tapi kalau mau diperjelas ya ditambahin now boleh ya. It is 12 o'clock now. Ya. Sebenarnya dalam bahasa Inggris yang menunjukkan waktunya ini adalah predikatnya ini ya, verbnya ini ya. Is, kalau tadi ada was, ada is, ada will ini, itulah yang menunjukkan waktu. Ya. Kemarin tanggal 24 Maret. Yesterday Enggak, pakai it dong. Pakai it. oh Kan ini penggunaan it. It was. Ya, it was ya. Oh, pintar, kenceng, benar, bagus. It was March March 24 the 24 Ya, yesterday. yesterday. Ya, 20. yesterday. Jadi sebenarnya tidak bisa kita ngomong yesterday was, itu sebenarnya boleh, tapi itu kurang tidak natural ya, tidak natural. Artinya orang akan ngerti yang kamu maksud, tapi native speaker tidak seperti itu cara ngomongnya ya. Jadi it was March the 24th yesterday, bukan yesterday was March the 24th, walaupun itu bisa dipahami, tapi it is not natural, tidak natural ya, tidak natural. Jadi ada ekspresi-ekspresi yang orang native speaker akan ngerti, oh orang ini bukan native speaker nih, orang ini bukan pengguna asli bahasa Inggris. Selain dilihat dari pronunciation-nya atau aksennya, juga dari grammarnya ya. Grammarnya ini, oh berarti orang ini bukan native speaker ya, bukan pengguna asli bahasa Inggris. Kalau ngomongnya yesterday was March the 24th. Oke, itu fungsi yang pertama. Kalau untuk yang masa depan juga bisa ya, umpamanya besok tanggal berapa? Besok tanggal 23 apa? April. April ya. Oke, besok tanggal 23 April. Oke. It will. Iya. Besok tanggal 23 April. It will April the. Ya, it will apa? It will April the. Semuanya kan pakai to be kan? Is itu to be, was itu to be. Nah, yang will juga pakai to be ya. Jadi it will be It iya, will be. it will be be Ya, it will be April April Ya, April the 23. 24th. Sorry, 23rd. 23rd tomorrow. Ya, oke, good. tomorrow. April the 23rd tomorrow. Kadang-kadang the-nya tidak diucapkan. Kalau yang Amerika itu kata the-nya tidak diucapkan. It will be April 23rd. Bahkan kadang-kadang April 23 gitu ya. Walaupun penggunaan tanggal itu selalu seharusnya pakai ordinal number ya, bukan cardinal.
Oke, itu fungsi yang pertama, jadi menunjukkan jam dan tanggal. Sekarang fungsi it yang kedua, ketika tidak ada subjek, adalah untuk menyatakan tentang cuaca dan suhu. Jadi sebenarnya mirip juga ya, cuaca suhu itu juga keadaan ya. Umpamanya sekarang hujan, bahasa Inggrisnya gimana? Raining. Ya, It pakai it ya. it Ya. is raining now. Ya, it is raining now. Pinter. Hari ini cerah, bahasa Inggrisnya bagaimana? It is. It is cerah apa bahasa Inggrisnya? Sunny ya. Sunny atau it is sunny now ya. Sunny. Ya, sun itu artinya mataharinya terlihat ya. Cerah berarti kan. Kemarin dingin banget ya, pakai it. Bagaimana ini? It was Iya, it was. cold. Ya, it was cold. Banget. Dingin banget, pakai very ya, very Cold. cold yesterday. Oke, it was very cold yesterday. Besok akan berawan. Nah, pakai it juga bagaimana? It will be. Very good. It will be It will be Cloudy. cloudy. Very good. Cloudy Tomorrow. tomorrow. It will be cloudy tomorrow. Very good. Oke. Yang ketiga, it juga digunakan diikuti dengan verb ing ya atau adjektif yang mengacu pada keadaan ya. Misalnya senang bertemu denganmu. Nah, itu juga bisa pakai it ya. Menjadi senang ketemu denganmu bahasa Inggrisnya gimana? It is nice. it is To nice. meet you. Ya, it is nice to meet you ya. Nah, senang ketemu denganmu. Nice itu kan adjektif ya. Sekarang yang pakai verb ing. Oh, kalau hebat itu ya, hebat pakai ing ya, amazing ya. Oke. Hebat banget tinggal di sini. Bahasa Inggrisnya gimana kalau pakai it? It's amazing. Iya, it is amazing It is amazing. to live. Live here. Ya, to live here. It is amazing to live here ya. Oke. Contoh berikutnya. Memuaskan banget belajar di Tadikapuri. Puas ya belajarnya ya. It is Karena sampai 2 jam. Biasanya 10 menit udah ngos-ngosan ya. It is very. fine. It is very It's satisfying. memuaskan apa bahasa Inggrisnya? Satisfying. Satisfying ya. Satisfying. Tetapi itu agak sebenarnya istilah yang agak vulgar ya. It is satisfying. Ya. To study Ya, at Tadikapuri. To study at Tadikapuri. Karena biasanya itu konotasinya adalah yang lain ya, memuaskan ya. It is satisfying to study at Tadikapuri. Ya, memuaskan banget. Kalau ada bangetnya tambahin very ya. Very. Ya. It is very satisfying to study at Tadikapuri. Nah, sekarang ini contoh soalnya ya. Jadi nanti kalian mengerjakan soal yang harus sama dengan contoh soal ini ya, cara mengerjakannya. Jadi kalian memilih apakah nanti pakai there atau pakai it kalimat ini ya. Jadi kan konsep yang ada di kepala kita itu pasti bahasa Indonesia dulu ya. Nah, ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Inggris, apakah harus menggunakan there atau it ya. Oke, sekarang yang ini. Ada 3 orang anak lelaki duduk di bawah pohon. Berarti ini kira-kira duduk di bawah pohonnya kapan ini? Sekarang, kemarin, atau yang akan datang? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada keterangan waktunya seperti ini, kita anggap sekarang ya. Oke, kita anggap sekarang. Oke, ada 3 anak lelaki yang duduk di atas pohon. Berarti kalimat There are. negatif ya. Boys. Ya, There are. Three. Three boys. three boys Three boys. sitting. Sitting. Under. Tree. Ya, under the tree ya. There are 3 boys sitting under the tree. Ini kalimat positifnya ya. Jadi harus dibikin kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya ya. There are 3 boys sitting under the tree. Oke. Kalau kalimat negatifnya bagaimana? Kalau dibikin ke kalimat negatif. Jadi tidak ada 3 anak duduk di bawah pohon gitu kan kalimat negatifnya. Kalau di bahasa Inggrisnya bagaimana? There are There aren't Ya, there aren't. three boys sitting under Ya, 3 boys
three boys sitting under the tree. Sitting under The tree. the tree, ya, the tree. Kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya, yang kalau di bahasa Indonesia kan kalau diterjemahkan menjadi apakah ada 3 anak lelaki duduk di bawah pohon? Berarti Are ya. Does are Enggak dong, are-nya dipindah saja ke depan ya, to be-nya ya. Jadi are there three boys are the boys boys sitting under the tree? sitting under under the the tree? Oke, good. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang kalimat berikutnya, panas banget di sini. It is Ya, pakai so it ya. hot. Ya, It it is is so hot here ya. so hot. Atau it is very hot atau it is so hot boleh ya. It is so hot here. So hot here. It is so hot here. Boleh. Kalimat negatifnya? It's not so hot here. It isn't so hot here ya, atau it is not so hot boleh ya. It isn't So so hot hot here. here. Ya. So hot. Ya. Kalau kalimat tanyanya? Is it Iya, very good. Is it so hot here? here? Ya, is it so hot here? Apakah panas banget di sini? Biasa aja. Ya. Nah, ya sekarang yang berikutnya. Ada sebuah kecelakaan di jalan dekat rumah saya kemarin. Ini pakai it apa pakai there? There is Pakai there ya? yeah. Ya, pakai there. Menjadi bagaimana bahasa Inggrisnya? There is a Enggak dong, kan kemarin. crash. Kemarin itu There bukan was. is dong. Ya, pakai was ya. Yeah. There was. There was uh, an accident Accident. in ya, near my house. di jalan ya, on the street. On the street near Ya, near my house My house yesterday. Ya, there was an accident on the street near my house yesterday. Oke. There was. Nah, sekarang kalimat negatifnya. Berarti kan kalau kalimat negatifnya tidak There ada wasn't. kecelakaan ya. Ya, there wasn't ya. There wasn't There wasn't. an accident on the street near my house There yesterday. wasn't an accident on the street near near my house yesterday. Very good. Nah, sekarang kalimat tanyanya. Apakah ada kecelakaan di dekat Was rumah? an accident. Ya, betul ya. Was there Jadi was there Was there an accident an accident on the street near my house yesterday? near my house yesterday? yesterday? Very good. Nah, sekarang yang ini. Dingin banget di sini tadi malam. Nah, ini pakai it apa pakai there? It ya? was Was so the cool full Very good. It here ya. here last night. It was last was- night. Ya, it was It was very cold atau so cold boleh ya. Very cold very cool here last night. last night ya. Last night. Kalimat negatifnya? It wasn't very cool here last night. Ya, very good. It wasn't wasn't very cold here last night ya. Kalimat interrogatifnya atau tanyanya? Apakah dingin Was banget di it- sini tadi malam? Was it very Was cool it- here was it last very night? cold here last night. Ya. Alright. Sekarang yang berikutnya. Akan ada pesta perpisahan di sekolah kami minggu depan. Pakai there atau it? There will. Pintar. There will ya. Very good. There will. There will There will be There will be a party a farewell party ya. A farewell party. in school. Ya. at in our school school next week. Our school next week. Week. week ya. Next week. Oke. Sekarang kalau kalimat negatifnya gimana?
There will. Ya, there will not boleh ya. There will not boleh. There will not. Ya, tapi ini tidak alami, teman-teman. Will not biasanya bule akan menyingkat will not. Nah, will not itu kalau disingkat jadi apa? There. Willen. Oke, ada lagi? Gimana? Nyingkat will not gimana? Kalau is not kan jadi isn't. Are not jadi aren't ya. Was not jadi wasn't. Kalau will not jadi apa? Kalau bisa nanti akan ada voucher ya, saya berikan, yaitu voucher menginap di Tadikapuri nanti. Kampus Tadikapuri. Kalau bisa, silakan nginep nanti kalau bisa jawab. Will not disingkat jadi apa? Won. Nah, pinter. Kalau yang tahu ya googling ya. Won ya. Jadi will not itu disingkat jadi won. Nah, itulah bahasa Inggris ya. Will not disingkat jadi won, jauh banget ya. Huruf L-nya kemana? Nah, itulah ya. Itu suka-suka mereka ya, karena kan mereka yang punya bahasa ya. Jadi will not itu disingkat jadi won't. Jadi there won't be Be a farewell party in our school next week. Our school next week ya. Ya. Untuk kata apa preposisinya, kadang-kadang kita pakai at. At itu menunjukkan lebih ke posisi sekolahnya. Kalau ini tuh di dalam ya, di dalam gedungnya ya. Jadi kadang-kadang kita sering bingung juga, karena bahkan native speaker pun kadang-kadang pakai in, kadang-kadang pakai at ya. Kalau in itu menunjukkan di dalam bangunan ya. Karena kalau at the hospital sama in the hospital saja artinya sudah beda ya. Kalau at the hospital itu artinya berada di rumah sakit, tapi kalau in the hospital artinya Di dalam rumah sakit. dirawat di rumah sakit. Dirawat. Dirawat di rumah sakit ya. Seperti itu ya. Jadi itu sudah pembahasan yang lebih sulit lagi ya. Mungkin kalian tidak perlu sampai terlalu seperti itu. Nanti kalau kalian sudah cukup banyak vocabulary-nya atau sudah cukup jauh belajar grammar-nya, nanti kalian bisa belajar sendiri dengan melihat apa namanya? Video, melihat mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, kalian bisa ngerti bahwa kadang-kadang grammar itu pun juga tidak begitu ditaati ya oleh native speaker-nya ya. Oleh native speaker. Seperti contoh begini teman-teman. Saya kasih contoh. He itu kan pakainya doesn't harusnya ya. Bukan don't ya. Jadi he, she sama itu harusnya pakai doesn't. Jadi kalau dia tidak mencintaimu, he doesn't love you. Ya, harusnya seperti itu. Tapi dalam bahasa lagu ada sebuah lagu yang bilang he don't love you. Ya, he don't love you. Harusnya kan ini salah, tapi tidak bisa disalahkan karena yang mengucapkan adalah native speaker. Jadi ya, nah ini adalah nanti ya sudah jauh lagi, sudah jauh pembahasannya kalau sudah masalah kontroversi penggunaan grammar ya. Tapi kita sebagai pembelajar awal ya kita harus ngikutin grammar yang ada saja ya. Untuk mengutak-atik merubah-rubah itu bukan wilayah kita ya, karena kita bukan native speaker ya. Oke, there won't be a farewell party in our school next week. Nah, terus kalau kalimat tanyanya bagaimana? Will. Iya, will there be? There will Ya, a farewell party in our school next week. Ya, next week ya. Yes, seperti itu. Jadi nanti soal-soal di bawah ini, 10 kalimat di bawah ini, kalian kerjakan sama seperti kalian mengerjakan contoh soal ini. Jadi harus ada 3 versi, yaitu versi kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Ya. Dan kalian harus menentukan ini pakai there atau pakai it ya. Itu tadi ya. Oke. I'm going to send this to your. Oke, silakan Manado masukkan saya ke dalam grup. Yay. Oke. Oh, langsung jadi admin. Join to
Good. Oke, silakan dikerjakan 1 sampai 10 itu. Jadi ada 3 versi ya. Ada 3 versi jawaban untuk masing-masing kalimat itu. Is there any question about the exercise? Nanti seperti biasa kalau sudah selesai dan sudah betul semua, saya akan mengizinkan kalian untuk mengupload di assignment portal dan topiknya adalah there and it ya. Jadi ada topik namanya there and it kalau nggak salah. Ya betul, ada topik there and it nanti. Oke, silakan dikerjakan. Good luck teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan. Guys, ternyata masih ada satu contoh soal lagi yang belum dikerjakan ya. Nanti, oke. Yang itu adalah kamar saya ketika saya masih menjadi siswa 10 tahun yang lalu. Ini pakainya it atau there ini? It's ya? Yes. It was my room when I was a student 10 years ago. Very good. It was my room. Yeah, when I was a student 10 years ago. Yeah, 10 years ago. Oke, very good. Karena kalau ini tidak saya berikan, berarti kalau kalimat negatifnya it wasn't ya. It wasn't my room when I was a student 10 years ago. Kemudian kalimat interrogatifnya adalah was it my room when I was a student 10 years ago. All right. I'm going to send it to Manado and Parepare. Okay, continue doing the exercise.